Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal fakta ya di balik oli teknologi Jerman, teknologi Jepang, teknologi USA ya. Tapi sebelum itu penulis mau jelaskan beberapa hal dulu soal bensin V-Power yang salah ngisi kemarin, soal tekanan ban, sama soal EDCI, Long Drain Community Indonesia. Dari soal bensin dulu, ini kemarin kan penulis salah isi ya, harusnya ngisi Shell Super tapi salah ngisinya V-Power. Wah, beneran ya, seperti yang sebelumnya pakai V-Power itu bikin fuel dilution makin parah, sama seperti sebelumnya. Jadi malah malah sekarang ini mesin dinyalakan itu suaranya sudah agak kasar ya. Jadi mungkin V-Power itu pembersihannya bagus, mungkin tenaganya lebih hebat, oktanya lebih tinggi daripada Shell Super. Tapi ya itu tadi, bikin suara mesin kasar karena olinya jadi kena fuel dilution. Tapi tentu beda motor beda lagi ya. Motor penulis ini termasuk yang penyakitan ya. Nah, soal V-Power itu aja. Jadi kalau motornya penyakitan fuel dilution dan pakai Shell Super aja cukup, pakai Shell Super aja, jangan pakai V-Power. Terus soal tekanan ban nih, penulis baru tahu ya, kalau motor bannya lebar modelnya kayak NMAX ini, tekanan angin ditambah bisa terasa empuk juga. Jadi ini dari feeling lo ya, dari yang penulis rasakan. Jadi kemarin itu tekanan ban terasa kayak kurang gitu. Jadi waktu belok-belok di kecepatan tinggi rasanya kok ada gutir-gutirnya, ada agar-agarnya gitu loh. Jadi goyang-goyang gitu, goyang kiri kanan. Nggak kelihatan sih, pompanya penulis agak kacau meterannya, angkanya nggak akurat. Tapi biasanya ya kalau penulis mengukur tekanan ban itu, kalau ban belakang itu penulis tekan motornya, dilihat reaksi bannya gimana. Jadi penulis tekan-tekan nyut-nyut, bannya berubah bentuknya gimana. Nah, itu berubah bentuk cukup banyak ya, wis penulis pompa sehingga waktu ditekan berubah bentuknya sedikit. Jadi masih berubah bentuk ya, tapi sudah lebih sedikit. Ya wis, penulis pompa juga ban depan. Nggak nyangka ya penulis, setelah habis pompa ini cukup banyak juga, dari meterannya juga nambah agak banyak tuh, malah terasa lebih empuk ya. Nggak nyangka penulis. Jadi entah realnya gimana, tapi dari feeling terasa lebih empuk. Jadi ini contohnya ya, ini kan jalan beton, penulis pompa ternyata malah lebih empuk feelingnya. Ini ya pompanya pompa biasa ya, bukan yang nitrogen atau apa ya. Penulis merasa rugi pompa di isi nitrogen setelah ya pembahasan ban nitrogen itu ya. Ternyata di pompa biasa pun makin lama makin dipakai nitrogennya, rasionya makin banyak. Jadi ya wes males pompa di isi nitrogen, karena diisi angin biasa pun dalam kondisi normal
yang bocor itu kan oksigen dulu, jadi ya makin lama nitrogennya makin banyak. Ya wes, ngapain pompa nitrogen kalau misalnya dalam keadaan normal pun bahan, nitrogen dalam ban makin lama makin banyak. Ya wes itu untuk ban, nggak nyangka bahwa kalau motor ban lebar gini tekanan angin ditambah makin empuk. Ya mungkin karena bannya ban IRC ya, ban yang wah terkenal nggak nyaman, terkenal keras. Dibuat setelan empuk malah nggak nyaman, malah terasa nggak enak. Justru ditambah anginnya malah jadi terasa empuk. Tapi ya ini disertai dengan suspensi yang double action ya. Suspensi sudah aftermarket. Kalau pakai Odyssey ini mungkin anjur-anjuran handling ini lewat jalan kayak gini nih, jalan beton kayak gini hancur wes, handling dilari kemana-mana montang-manting gitu, mental-mental nggak karuan. Ya wis jangan harap handling bisa bagus kalau pakai suspensi standar, karena ya pabriknya nggak becus bikin suspensi. Terus berikutnya soal LDCI. Banyak ya yang menyarankan penulis untuk pakai untuk apa namanya, waduh banjir, lewat sini enggak ya, banyak ya yang apa pemirsa atau pembaca lah sama aja yang menyarankan penulis join grup LDCI saja, grup OLI long drain community, long drain interval community, LDIC ya, long drain interval community. Oh iya, long drain interval community Indonesia, LDIC ya, LDICI. Sembura wis lupa wis, pokoknya yang penulis maksud adalah grup OLI long drain interval community yang ada di Facebook maupun di Kaskus. Juga ada juga grup yang apa, entah kenapa kayaknya nggak akur ya, grup HDEO PCMO untuk motor. Penulis nggak bergabung ke grup itu. Dulu pernah join, keluar sendiri, nggak sadar join lagi. Mungkin ada yang invite, penulis accept nggak sadar, terus di kick ya, di ban. Penulis sekarang buktinya di ban kalau nggak keluar sendiri itu. Kalau penulis search kata-kata long drain interval community di search engine nggak keluar, di Facebooknya itu nggak ada hasilnya, kosong. Nah itu artinya penulis di ban oleh grup tersebut. Gampang ya sebenarnya ya, tapi harus penulis ya, harus penulis yang cari. Nanti kalau nggak percaya penulis screenshotkan lah, waktu penulis cari long drain interval community nggak ada namanya LDIC di search resultnya penulis. Jadi nggak usah ngajak-ngajak penulis ke LDIC karena sudah di ban sama LDIC. Ya memang wajar lah kalau mereka ngeban, karena apa, pendapat penulis ini berseberangan lah dengan LDIC. Contoh soal API, LDIC soal API itu bagaimana? Pasti disarankan, oh ya harus pakai API ini, API ini, API ini. Kalau penulis gimana? Lawang oli semuanya API-nya palsu semua, ngapain dituruti? Yang sebelumnya belum nulis Albert, sebelumnya soal pabrikan juga, pabrik motor menyarankan olinya API, tapi apa oli mereka sudah lulus API? Enggak. Lah kalau sudah sama-sama bohongnya gitu ngapain dituruti? Enggak ada gunanya lah. Oh, olinya harus oli API ini. Ya memang ada beberapa itu yang tahu bahwa API-nya oli itu palsu, tapi mereka tetap percaya pabrikan. Oh, pabrikan oli pasti melakukan hal yang terbaik, pasti melakukan pasti akan memberikan yang terbaik untuk konsumen. Iya,
Ya pokoknya mereka anggap pabrikan oli itu jujur, pabrikan oli itu kompeten, jago, canggih, profesornya pinter banget gitu ya. Sesuatu yang penulis sendiri nggak setuju. Menurut penulis, eh, ahlinya pabrikan oli itu nggak mesti kompeten. Kayak apa, datasheet gitu ya. Banyak yang nyuruh datasheet macam-macam. Penulis nggak termasuk. Kenapa? Karena data yang penting di datasheet seringkali nggak diperlihatkan. Sudah penulis bahas ini waktu bahas soal APSG, APSN ya, sering ya. Intinya data yang penting kayak shear stability, evaporation loss, apalagi kerak itu nggak ada di datasheet itu. Lagi pula di datasheet itu ada tulisannya, nggak dijamin. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan bahwa apa produk yang kita dapat itu sesuai dengan datasheet tersebut. Ada kata-kata kayak gitu. Itu ada di kebanyakan datasheetnya oli. Coba deh kalau misalnya apa, jangan asal percaya omongan orang membual ya. Cek sendiri. Coba lihatlah. Di datasheet itu ada pasti tulisan typical, do not guarantee. Kayak gitu-gitu. Nggak ada garansi bahwa apa yang kita dapat sesuai dengan datasheet. Kadang juga ngomong ganti resep nggak bilang-bilang. Ayo. Misalnya aslinya PAO diganti grup 1, apa kita tahu? Ya mereka nggak ada kewajiban untuk memberitahu. Nggak ada kewajiban untuk itu. Safety datasheet. Nah, safety datasheet itu kalau pabriknya menolak sharing ya kita nggak bisa apa-apa. Karena ada tulisannya juga kalau kalau pabriknya nggak bersedia bisa aja dibuat konfidensial karena itu tergantung dari resep ya, rahasia resep. Ngomong rahasia itu bukan karena apa-apa, dirahasiakan biar konsumen bisa ketipu, bukan karena nanti biar pabrik lain ngopi. Nggak mungkin lah ada PAO-nya 10% dipikir pabrik lain ngopi, ya nggak mungkin. Lawang semua sekarang ini pada lari ke mineral, malah kalau pabriknya ini memberitahukan, oh oli saya 10% PAO, pabrik lain malah menggoblok-goblokkan. Wah, goblok banget, konsumen mau dibohongi kok. Ngapain dikasih PAO? Wes mineral aja. Pakai gru 1 tulis 100% sintetik. Urusan lain urusan sales. Konsumen pasti ketipu. Ngapain kasih PAO, PAO-an? Nah, kayak gitu lah. Jadi penulis sangat berseberangan dengan LDIC. Penulis ini termasuk orang yang merasa bahwa pabrik oli itu banyak bohongnya, banyak menipunya. Jadi ya jangan terlalu berharap juga penulis bisa masuk LDIC. Masih opingin ya nggak bisa, lawang di blok, di ban, nggak mungkin penulis bisa masuk. Masih di invite dia apa kan sama aja, nggak bisa.
suhu-suhu yang ada di LDIC juga berseberangan loh dengan penulis ya. Kayak misalnya Mas Rudi Cecep itu penulis juga pernah sebelumnya bahas soal itu ya, soal referensi pakai apa? Pakai buku Perry ya. Waktu di bahasanya Mas Andriel Dana itu di apa? Di page-nya Mas Andriel Dana itu disebut cari oli harus lihat di Perry. Walah, istri penulis itu yang teknik kimia kok disuruh cari buku Perry. Penulis pernah pegang buku Perry. Penulis memang bukan jurusan teknik kimia, tapi penulis tahu betul apa isinya buku Perry itu. Dan ternyata betul penulis download, penulis cari, gak ada informasi tersebut. Itulah yang bikin penulis marah. Ya penulis gak respect sama LDIC terus terang. Karena ya itu, informasinya kok banyak yang ngaco gitu. Jelas-jelas kita bisa verifikasi SNI. SNI, API ya. Dari websitenya API kita bisa tahu sendiri oleh mana yang sertifikasi API dan enggak kelihatan. Apalagi kalau oli motor. Kalau Anda ya kalau pemirsa bisa cari ada oli motor yang terpampang di website API, mohon beritahu ya. Wis kok jadi marah. Ini malah terlalu banyak gitu. Wis. Ini tujuannya kan bahas oli apa namanya? Oli teknologi USA, teknologi Jerman, teknologi Jepang ya. Banyak oli gitu yang dijual di Indonesia. Yang pertama, apa semua oli USA, oli Jepang, oli Jerman itu bagus? Enggak juga. Jangan dipikir kalau negaranya Jepang, negaranya Jerman, negaranya Amerika itu pasti bagus olinya. Yang bikin oli bagus itu nggak cuma aditif ya. Ini urutannya nggak pas. Gini, di Amerika itu oli ada banyak, merek oli ada banyak, sangat-sangat banyak. Nggak cuma yang merek genah tok, merek yang asal-asalan pun banyak. Dulu pernah ada yang namanya Duraloop. Iklannya kan hebat banget, karuan hebatnya ya. STP juga iklannya keren-keren. Tapi tahu nggak, di Amerika sendiri Duraloop sama STP itu juga Valvoline ya. Diomongi bohong sama Federal Trade Committee. Sarah sama apa? Wis pokoknya lembaga konsumen di Amerika lah. Apa sih FTC ya, itu serupa penulis. Itu diomongi bohong. Tapi orang Indonesia ya percaya, hebat, lihat bungkusnya nih. Ditulisi, bisa terbang motornya. Pasti wis bisa terbang. Kayak gitulah kira-kira. Jadi orang Indonesia itu percaya bungkus 100%. Padahal di Amerika sana ya namanya oli ecek-ecek banyak. Ada ya lembaga apa namanya? Lembaga khusus penelitian oli Amerika. Mereka nyelidiki
merek-merek oli yang di Amerika. Ada merek terkenal ya, penulis lupa, yang kekentalannya ternyata nggak sesuai, yang ternyata setelah diuji nggak lulus. Ada yang sampai membahayakan sekali, JDDP-nya over, berlebihan sekali, sampai kemampuan olinya rusak ya. Jadi JDDP pun harus dibatasi, kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Aditif lain juga begitu. Nah, itu satu, nggak semua oli dari luar negeri itu bagus. Yang di Jerman pun sekalipun Liqui-Moly mungkin banyak yang memuji, tapi juga banyaknya juga yang kecewa dengan Liqui-Moly. Ada yang kecewa. Oli Jepang. Idemitsu. Sayo, Idemitsu itu olinya Astra Honda motor. Kalau ada yang memuji oli Idemitsu, waduh, itu wis sak hebat-hebatnya orang salah arah ya wis. Kalau sampai ada yang ngomong AHM Oil MPX itu oli bagus, wah wis, itu apa, wis nggak tahu lah, nggak bisa komentar ya penulis ya. Gitu kok masih percaya teknologi Jepang. Buat suspensi aja nggak sanggup kok. Buat spakbor ya gak iso. Ya wes, terus itu satu ya. Yang nomor dua adalah realitanya pabrikan yang ngaku teknologi Jepang, teknologi Amerika, teknologi Jerman, itu bener pakai teknologi Jerman, bener pakai teknologi Amerika, bener pakai teknologi Jepang. Mereka itu beli aditif dari Jepang, dari Amerika, dari Jerman, terus tambahkan ke oli mereka. Bahan olinya sendiri, base oil, itu mereka ambil dari pabrik-pabrik lokal atau impor dari Cina. Jadi di Indonesia kalau nggak salah ya, ada Chevron, ada Exxon Mobil, ada ya Pertamina jelas, ada apa lagi ya, ada Repsol. Jadi semua ya, semua pabrik asing yang menguasai bumi dan kekayaan di dalamnya, kok bumi dan kekayaan dia, minyak bumi, yang menguasai minyak buminya Indonesia. Penulis bilang menguasai karena apa? Dikelola sama asing, harganya juga ditentukan sama asing. Kita nggak bisa menentukan harga, pemerintah sendiri nggak bisa maksa pabriknya untuk jual olinya, oli hasil produksi minyak bumi dari Indonesia sendiri harganya berapa, nggak bisa. Ya penulis tahu ini dari ada berita ya ngomong pemerintah harus impor dari luar negeri karena harga bensin buatan lokal itu mahal, buatannya Chevron itu mahal katanya. Maksudnya bensin ini bahan bensinnya ya. Ironi sekali ya. Wes itu luar topik, wes bikin marah aja itu. Terus, nah itu kenyataannya seperti itu. Bahan oli mereka nggak punya, nggak buat sendiri, mereka beli dari ya itu yang dalam negeri. Nah kalau dalam negeri paling nggak bagus lah, kualitasnya lumayan. Tapi ada juga yang beli dari Cina, yang penulis tahu itu Tobuan. Yang jelas oli-oli yang beli bahan ini, kalau belinya bukan dari tempat-tempat yang bonafit, bahkan lokal sekalipun, itu kualitasnya beda-beda, untung-untungan. Jadi orang beli oli ini kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang jelek, tergantung batch-nya, tergantung kapan produksinya. Jadi kita beli bulan ini bagus, bulan depan belum tentu bagus, walau kemasannya sama persis, identik, asli 100%. Jadi kita itu loh ya yang bikin khawatir. Terus aditifnya juga nggak dijamin bagus ya. Seperti kita tahu sendiri, namanya oli itu lebih kepada keseimbangan.
Bukan cuma dipasangi moli terus jadi beres gitu, enggak. Karena terlalu banyak moli juga nggak bagus. Nggak cuma moli tok yang dibutuhkan, anti buih, anti apa, anti karat, anti oksidasi, macam-macam lah. Penulis sudah pernah bahas sebelumnya. Banyak ya, kalau nggak salah ada 20 ya, 20 fungsi aditif. Dari mana kita bisa tahu ya kalau pabriknya itu nggak punya pabrik sendiri? Kita bisa dengan mudah lihat di SNI. Lewat sertifikasi SNI, kita bisa cari merek oli. Kita tinggal ketik merek olinya apa. Misalnya Federal, kita search. Federal kalau nggak salah buatannya Federal juga ya. Tapi ada juga yang enggak, seperti misalnya apa, Top One. Kita ketik kata-kata Top One, ketemu ya, bener nama pabriknya, nama ya perusahaannya Top One. Tapi yang produksi siapa? Bukan Top One. PLI, maaf menulis lupa nama panjangnya apa. Cuma tahu sih katanya PLI ya. Bisa itu dicari di SNI, ketemu pasti. Ya untung ada SNI sehingga kita tahu adanya apa, oli yang bohong-bohong kayak gini nih. Banyak loh merek-mereknya, misalnya merek United Oil itu rupanya lisensi dari Singapura kalau nggak salah. Itu ternyata dibuat lokal. Bahkan Red Sol pun sekarang dibuat lokal. Tapi kalau yang apa, pakai lisensi kayak gitu, biasanya ya resepnya nggak cuma satu tok, nggak cuma apa, misalnya anti aus tok, bisa banyak. Nah kalau yang begini biasanya lebih bagus. Penulis sudah pernah coba Repsol dan cukup puas. Jadi mungkin buatan lokal tapi ya bagus lah, nggak kalah dengan Meseran Super, nggak kalah dengan apa, Fastron Techno 15W50. Jadi ya walau lokal ada yang bagus, dan juga sebaliknya, walau teknologi USA, teknologi Jerman, teknologi Jepang, Japan ya, belum tentu bagus. Ya karena namanya oli butuh keseimbangan. Nah apa, tapi ada juga ya oli lokal yang nggak masuk daftar SNI. Nah ini harus diperhatikan. Oli merek Mavic ya, MAVIC gitu.
Penulis pernah lihat ada di YouTube-nya siapa itu kelihatan oli Mavic teknologi USA kalau nggak salah. Tapi di SN ini nggak ada. Wah, itu parah itu. Jadi kalau oli ya minimnya ya biasa dianggap layak itu bila olinya melakukan sertifikasi JASO dan SNI. Itu saja minim butuhnya itu. Kalau oli nggak ada di JASO, nggak ada di SNI, itu ecek-eceknya banget itu. Oli jelek banget. Nah kalau misalnya ya wis penulis bayangkan kalau misalnya di LDIC dikasih sodoran oli Mavic ya. Wah wis anjur-anjuran. Wah ini oli hebat, oli Amerika ini. Lihat API-nya API ISN. Cocok banget untuk motor kita ini. Iya kayak gitulah paling. Nggak ada cari-cari. Oh ya, merek oli lain yang terkenal itu apa? Delta Loop ya. Terkenal kenapa? Karena orang-orang lihat demonstrasinya. Oli kalau pakai Delta Loop bisa lengket ke ke gearnya, ke transmisinya tuh. Nyalakan. Nah, saat roda gigi berputar, kalau kita lihat saat putaran awal, kedua oli sama-sama memberikan pelumasan. Oke, bisa perhatikan ya teman-teman. Di sini roda gigi mulai Nggak lepas-lepas. Kalau pakai ori merek lain bisa lepas. Nah itu nggak tahu gitu. Shell pernah melakukan demonstrasi serupa juga kalau nggak salah ya. Tapi itu oli transmisi beda lagi. Oli transmisinya juga belum tentu kompatibel dengan oli mineral. Yang didemokan itu oli transmisi, oli gear. Nggak ada oli mesinnya oli mesinnya Delta Loop itu yang ditunjukkan kayak gitu juga. Karena nggak punya sifat seperti itu, beda lah. Ya orang-orang ini sering dibodohkan dengan uji ya, terutama uji gesek pakai one arm bandit itu. Ya wis intinya teknologi luar itu belum tentu bagus lah. Ya wis, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.